Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusri Mirwanda Dian, NIM 203030115, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisik. Saya akan mereview buku bertema Ilmu Politik, Demokrasi, Kewarganegaraan, dan Pemindahan dari Pedagogi. Hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokrasi yang saling berkaitan dengan tujuan yang saling bertentangan, yaitu pendidikan dan reproduksi elit penguasa, pendidikan rakyat bekerja untuk kewarganegaraan demokrasi dan membangun budaya bersama melalui pendidikan sebagai bentuk perekat sosial yang mengasimilasi individu baru dalam tubuh politik yang menandaskan pergeseran dalam masyarakat yang berdampak pada ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Ilmuwan politik mengejar sejarah sebagai cara untuk mencapai status disiplin kekuasaan serta legitimasi masyarakat, sehingga semakin terobsesi dengan dirinya sendiri, misalnya mencari yang lebih besar, ketempatan metodologis yang tepat, dan selanjutnya dihapus dari pedagogi. Ilmu warisan demokratis. Albert Coban mengklaim ilmu politik adalah perangkat untuk menghindari politik tanpa mencapai sains. Perspektif Coban dalam bukunya tersebut dianggap sehat karena mendapatkan pertengkaran dan kontroversi di pusat ilmu politik melalui refleksi kritis pada politik sebagai di mana kemungkinan revolusioner yang bijaksana dibuka oleh egentarisme, metalisme radikal, dan disebut politik sains menghalangi dan menghentikan proyek demokrasi ini. Buku ini didasarkan pada egalitas radikalisme yang secara kritis mengintegrasi pengetahuan, mengklaim kebenaran, dan melatih perspektif bottom up yang memperdayakan kelompok yang telah berdiri sejak dulu terpinggirkan dalam ranah politik. Menurut Stephen Leonard, the pedagogical purpose of political science adalah upaya yang berwawasan untuk memetakan peran pendidikan, ilmu politik, dan kewarganegaraan demokrasi, tetapi juga mengandung sejumlah titik buta. Karya Leonard memberikan informasi berguna untuk perspektif yang bersaing berkaitan dengan pedagogi, tetapi mengabaikan pertanyaan filosofi yang lebih luas. Sini dia memberikan fokus yang sempit karena fokus pada berbagai tujuan pedagogi, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pelatihan pegawai negeri sipil, keuntungan dan reproduksi. Teori politik pedagogi sebagai praktek radikal. Teori politik sebagai praktek disiplin tidak mengelak dari pernyataan otoritas dan kekuasaan, sehingga teori politik pun menyebarkan pengetahuan kepada siswa sehingga dapat belajar tentang kemampuan berpikir yang hebat dan praktik pedagogis. Hal ini pun mempengaruhi cakrawala politik mereka. Akibatnya, politis teoris seharusnya tidak bekerja untuk menyembunyikan teori politik, tetapi menjadi lebih terbuka dan transparan tentang aspek pedagogis politik dan mengambil sikap dalam hal komitmen dan kepentingan politik tertentu yang menginformasikan pekerjaan mereka. Tujuan dari pendekatan itu bukan untuk memutar kelas menjadi situs indoktrinasi politik, tetapi untuk membuat lebih relevan secara politik dan kontroversi, dan untuk lebih banyak refleksi diri tentang hubungan antara teori politik dan pedagogi. Melawan metode Sokrates. Metode Sokrates adalah praktek pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk.
karena bersifat otoriter dan hierarkis. Metode Socrates mungkin memiliki masa depan, tetapi akan membutuhkan radikalisasi dialektis yang akan mengarah pada kesadaran dan kepekaan lebih terhadap konteks kekuasaan yang berkaitan dengan pedagogi. Metode Socrates dipulihkan sebagai metode emansipasi intelektual berdasarkan egalitarisme dan menentang semua bentuk otoritas, terutama instruktur, serta dihubungkan dengan pembelaan demokrasi di kelas. Mengajar teori politik di penjara Texas Selatan. Membawa siswa ke penjara lokal untuk karya wisata adalah cara yang efektif untuk melibatkan siswa pada isu-isu yang menjadi inti kewarganegaraan demokratis. Bahkan jika beberapa siswa memilih keluar dari penjara, sukarela kunjungan lapangan kepenjaraan dibuat menjadi lingkungan belajar yang dinamis, di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dengan teman sekelas lainnya, serta merefleksikan pengalaman mereka dengan otoritas angka. Ini merumuskan mode pedagogi kritis sebagai subversi hierarki dan praktek kesetaraan melalui pengalaman pembelajaran ilmu politik dan khusus teori politik dengan cara yang berharga. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, di mana siswa dapat menggunakan pengalaman pribadi untuk menghubungkan teori dengan praktek dan mendiskusikan masalah yang penting bagi mereka di segala situasi. Pedagogi subversi Frantz Fanon. Pedagogi subversi adalah perwujudan pengalaman gangguan yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas, meruntuhkan wacana universitas, memupuk perspektif bottom up, dan melahirkan milih identitas politik yang menggoda. Pedagogi subversi muncul sebagai pengalaman gangguan mendalam yang mengeksplor otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan serta doktrin buta warna sebagai nuklinan praktek. Universalisme dan doktrin HAM adalah dua bintang yang bersinar horizontal, di mana doktrin universalisme membubarkan perbedaan-perbedaan tertentu seperti etnis atau ras, jenis kelamin, atau kelas ekonomi, yang mengangkat transendental sebagai penguasa dan setidaknya secara teoritis menciptakan world community berdasarkan kesetaraan dan rasionalitas. Pengajaran teori politik online di lembaga pelayanan Hispanik. Menantang kritis pembelajaran online yang terlihat sebagai tanda negatif kompetensi universitas, pergeseran ke pembelajaran di bawah standar, dan ancaman bagi demokrasi. Masalah pedagogi termasuk pengajar, apa yang diajarkan, menyusun kelas, jumlah pelajaran yang disertakan, dan lainnya. Gaya dan praktik mengajar seseorang mungkin dicerminkan asumsi tentang siapa yang mau belajar, materi yang dimasukkan dalam daftar, serta cara menjangkau siswa. Selain itu, diterapkan variasi praktek pengajaran bekerja atas batasan format online, merancang cara yang menarik perhatian agar siswa tidak bosan saat belajar, serta pertanyaan diskusi yang menarik. Paulo Freire pada pedagogi dan revolusi. Freire memberikan sudut pandang yang berharga tentang pedagogi sebagai praktik kebebasan yang otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan. Ia juga memberikan fundamentalisme dari kanan dan kiri, serta membuka masa depan baru untuk emansipasi teoris proyek. Freire merupakan tokoh sentral yang menghancurkan pedagogi sebagai praktik kesetaraan rakyat. Paulo Freire dimulai dari ruang yang jauh dari institusi resmi ranah politik dan memberikan kritik pemahaman tentang pendidikan yang memiliki implikasi revolusi bagi politik serta untuk transformasi pendidikan ilmu politik. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.